Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau berkunjung ke wisata Petik Kopior di Desa Kenanti, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Oke lor, ini perjalanan menuju Agro Kopior. Bentar lagi kita sampai di lokasi. Nah, ini sudah sampai di Masjid Besar Kenanti. Kita belok kanan menuju lokasi. Tempat wisata ini lor, Agro Kopior ini sudah terkenal sampai ke luar negeri, tidak cuma di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sudah mengunjungi, dari Merauke, Medan, Jambi, Palangkaraya, bahkan negara-negara di dunia pun sudah ke sini, yaitu antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara Cina. Nah, ini sudah cukup mendunia lor, satu-satunya di dunia lor, ada di Kenanti, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati. Oke, kita sudah sampai di parkiran Agro Wisata Petik Kopior Pati. Mari kita lihat nanti ada apa aja di Agro Wisata Petik Kopior Desa Kenanti, Kecamatan Dugoseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pantau terus loh dan tonton sampai selesai videonya. Let's go. Oke lor, selamat siang lor. Kita sudah sampai di lokasi Agro Wisata Kopior Desa Kenanti, Dugoseti, Kabupaten Pati. Masih bersama Kasara Family. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe lur. Nah, ayo kita explore Agro Kopior Kenanti. Oke lur. Kita sebelum masuk nanya-nanya dulu sama Bapak ya yang jaga sini. Boleh kenalan Mas? Namanya sinten Mas? Dedi. Dedi. Nah, ini sudah berapa lama ini Mas? Polsuwi Pak. Polsuwi ini sudah berapa tahun? Kira-kira 3 tahun. Deleng. Sekitar ya 3-2 tahunan ya. Ini baru, ini mungkin satu-satunya di dunia ya. Satu-satunya di Pati ya. Iya Pati itu. Rani Dugoseti Pak. Karena di sini asli istilahnya apa? Pohon kelapa kopiornya asalnya dari Dugoseti ya, yang paling banyak ya. Di daerah-daerah lain di Indonesia belum ada. Nah, itu tadi. Ini kalau masuk berapa Mas ini Mas? Kalau masuk lokasi berapa Pak bayarnya? Nah, parkir. Iya, parkir berapa? Kalau masuk lokasi gratis ya? Nah, masuk. Parkir mobil 5.000. 5.000, motor 3.000. Motor 3.000 kalau masuknya gratis. Oke lor, nah, itu ya, masuk parkir cuma bayar parkir aja, mobil 5.000, motor 5.000. Oke, motor semua Mas. Oke lor, kita lanjut masuk ke dalam. Kita masuk ke dalam. Nah, ini lor lokasinya lor. Ada taman-tamannya. Kanan kiri ada taman-tamannya. Nah,
ini kelapa kopiornya ini loh. Kelapa kopiornya. Kelapa kopiornya. Nah, mungkin sedulur ada yang belum tahu kelapa kopior, nanti kita coba cari tahu. Nah, Kampung Agro Kopior, kuliner, edukasi, dan kolam renang. Wah, ada kolam renangnya loh. Ada permainannya, ada mandi bolanya, lur. Ada kolam renangnya di sebelah sana. Hari Minggu lumayan ramai. Hari Minggu lumayan ramai loh. Ini masuk di bagian belakang, ada tempat nongkrong yang cukup enak. Nah, dibuat bertingkat. Nah, tempat nongkrongnya loh, bisa menampung banyak pengunjung dan juga ada panggung hiburannya. Kebetulan pas kita berkunjung tidak ada hiburan. Nah, enak loh. Dan itu juga ada tempat mainan anak-anak sehingga bisa membuat betah anak-anak. Ada mandi bola, ada mainan-mainan yang lain, dan juga ada kolam renangnya loh. Untuk menu andalan di sini adalah sesuai namanya, yaitu agrowisata kopior ya, sari buah kopior yang rasanya sangat lezat loh. Nah, dan itu kita bisa membawa oleh-oleh pulang berupa buah kelapa kopior yang harganya cukup terjangkau sesuai diameter. Oke lor, hari ini kita coba ketemu sama pemiliknya langsung yang punya agrowisata kopior di Desa Tunati, Kecamatan Gunung Sepi, Kabupaten Pati. Oke lor, kita semangat dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Ismail, Haji Ismail, pemilik dan pengelola agro kelapa kopior Desa Tunati, Kecamatan Gunung Sepi, Kabupaten Pati. Ya, Pak Ismail. Ini sebelumnya saya minta maaf mungkin waktunya sebentar, saya ngasih tahu mau sedikit tentang agrowisata ini. Awal mula Pak Ismail punya ide mendirikan agrowisata kopior itu gimana? Awal mula ide memang ini lahan yang kedua. Kami punya 3 lahan. Yang satu penanaman 2003, yang ini 2016. Pada tahap kedua ini kami memang awalnya untuk budidaya dan nanti untuk kebutuhan pertama. Selanjutnya kami secara kecil membuat wisata yang kami bisa nikmati untuk keluarga sendiri dengan bentuk 1 tempat 2 tempat. Setelah itu kelapa kopior berbuah, semakin lebat, pengunjung datang untuk mencari kopior dan terus menikmati tempat fasilitas yang kami buat sederhana ini dirasakan nyaman. Selanjutnya setelah nyaman, pengunjung ini kami lihat selalu mengaktifkan ponselnya untuk status, untuk postingan. Dari postingan-postingan tersebut terus akhirnya terjawab dari sponsor kami, mungkin iklan kami lah, tanpa kami sadari. Terus satu-satu datanya dari teman itu pertama. Intinya memang untuk kebutuhan pertama, selanjutnya diterima kami membuka untuk kuliner, edukasi, dan budidaya kopior dan jual beli bibit dan buah kopior. Ini sudah berapa tahun? Sejak penanaman 2016 bulan 6, terus 2,5 tahun berbuah, maksimal 3 tahun. 2018 sudah diterima pengunjung. Cuma awalnya kami buka hanya hari Minggu karena kami kerja di salah satu perusahaan. Terus kami memutuskan untuk keluar dari perusahaan untuk fokus di agro karena tamu-tamu yang datang dari Sabang sampai Merauke, dari Jambi, Medan, Sumatera, Palangkaraya, kemarin dari sebelum Covid dari luar negeri, Malaysia, Thailand, Singapura, dan kemarin baru 1 minggu ini dari China untuk edukasi tentang kelapa kopior dan ingin tahu tentang sari buah kopior. Berarti intinya dulu itu dari karena kebutuhan, karena ekonomi gitu ya Pak ya, terus beralih menjadi bisnis. Nah ini mungkin sedulur-sedulur yang pengen bisnis ya, siap kelapa kopior mungkin bisa belajar ke Pak Ismail bagaimana cara penanamannya, bagaimana mungkin memilih bibit kopior yang baik, bagaimana
gimana merawat dan sampai panen gitu Pak ya. Ya mungkin ada lagi Pak ya Pak. Nah ini mungkin yang unik yang mungkin masyarakat belum punya tahu. Cara membedakan kelapa kopior sama yang tidak kopior itu gimana? Semestinya kelapa kopior ini genetik. Sejak awal sudah terlihat ketidak normalnya. Jadi cara deteksi ini tidak bisa dilihat dari bawah, harus diketok dengan manual. Awal pertama harus manual. Tidak bisa bahwa dilihat itu kelapa kopior, itu tidak biasa. Yang kami pelajari bahwa apapun bentuknya harus dideteksi dengan totok biasanya. Jadi ketok-ketok Nanti untuk pengembangan ini kami minta dari program STT tinggi. Semoga ini nanti terrealisasi bahwa untuk deteksi ini tidak menggunakan manual dengan alat digital. Semoga saja ini nanti bermanfaat bagi kami, khususnya untuk edukasi, untuk petani, untuk pengepul, juga untuk pemanjat. Berarti sudah istilahnya ilmunya sudah berkembang ya, yang semula itu manual dengan diketok-ketok. Pak Ismail sudah berencana bersama dengan STT tingkat tinggi Tunas Serapan Pati. Oh gitu ya, Serapan Pati. Untuk mengembangkan alat deteksi supaya nanti tidak manual, untuk edukasi tidak terlalu repot, tinggal ada lampu merah atau hijau itu ditanda. Bagus itu Pak. Semoga nanti bisa terrealisasi dari STT yang mengembangkan kelapa kopior. Terus untuk harganya sendiri gimana? Di sini kan ada menu es buah kopior, ada es kopior, itu harganya gimana terjangkau di masyarakat kita? Yang masalah buah kopior atau menu dari buah? Ya, sama buahnya kopior. Satu, okay. Untuk buah kopior kami menjual dengan diameter besar kecilnya buah. Mulai harga 25 sampai 75, 80 ada yang paling besar. Untuk kuliner kami khusus menyajikan ada es kopior yang paling spesial sebagai produk unggulan Kabupaten Pati, yaitu kami ada harga 20 untuk sari buah, untuk sari kopior buah itu ada 15, dan yang lain di sini pun tidak harus beli kopior, tidak harus beli yang ada di sini. Di sini menyediakan es teh, es sirup, es kopi dengan menu yang lain Pak. Diimbangi dengan kuliner makanan ikan laut, ayam dan bebek bakar. Gitu ya. Mungkin yang terakhir Pak Ismail, harapan kedepannya untuk pengembangan lokasi wisata di Kopior biar lokasi wisata Kopior ini biar berkembang semakin maju, khususnya ini di desa Senanti ya, dan untuk umumnya mungkin di Kabupaten Pati biar semakin terkenal di Indonesia. Mungkin ini satu-satunya ya Pak ya, di Indonesia mungkin ya, karena buah Kopior sendiri itu bisa tumbuhnya itu di mana aja bisa, cuma yang paling banyak budidaya memang di daerah Kabupaten Pati, terutama di Pantura, wilayah Layu ke utara ya. Nah, ini harapan kedepannya seperti apa? Perlu kami sampaikan bahwa untuk berbisnis peluang kerja untuk berbudidaya kopior sangatlah tinggi, sangat banyak diharapkan dan dibutuhkan, namun pohon dan buahnya sangat terbatas. Untuk itu kami membuka di lokasi agrokopior ini selain wisata, edukasi untuk saudara semua yang mau datang tentang membudidayakan kelapa kopior dan memaksimalkan lahan-lahan yang tidak produktif. Kami akan ikut membantu cara budidaya. Perlu kami sampaikan bahwa budidaya di agrokopior kami ini, 1, tumbuh subur, 2 tahun setengah maksimal 3 tahun berbuah, dan semuanya bebas dari hama wawung. Untuk itu kami membuka edukasi di agrokopior kami setiap saat dan setiap waktu bisa ketemu kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa kopior itu ditanam jangan takut, dimanapun bisa tumbuh, dimanapun bisa berbuah. Tapi alangkah baiknya nanti Anda bisa edukasi, ada cara-cara untuk metode atau tutorial penanaman, cara merawat, medianya, itu yang perlu ada kami sampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Ismail, semoga ini bermanfaat untuk sedulur semua ya, khususnya di Pati dan di Indonesia. Dan siapa yang mau belajar silakan, mau belajar cara menanam pohon kopior, pembibitan, perawatan, silakan datang ke sini Agrowisata Buah Kopior ke nanti Buku Seti Kabupaten Pati. Bisa termasuk namanya Pak Ismail, orangnya enak, gampang. Nah,
bisa memberikan ilmu dan tidak berilmu. Oke, untuk tentang kopior nanti bisa selain melihat YouTube ini bisa call di nomor HP kami ya. Ya. 081 215 024 672. Itu nanti bisa dijawab oleh yang punya YouTuber dan bisa juga telepon ke kami. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak. Salam Mas Kopior.